Jadi kita akan menentukan pemeriksaan pH darah ya atau kadar asam pada darah. Yang diambil itu adalah darah arteri ya. Jadi arteri radialis ya kalau itu di daerah lengan ataupun tangan, ya, pergelangan tangan. Kemudian arteri brachialis kalau itu di daerah lengan. Kemudian daerah femur yaitu arteri femoralis ya. Atau kalau pasiennya terpasang CVV itu bisa diambil ya melalui CVV ya, untuk itu. Nah, tadi lokasinya sudah, tujuannya, kemudian kita persiapan alat ya. Persiapan alat itu kita tentunya untuk mengambil darah itu bisa menggunakan squid ya, atau kalau sekarang yang sudah di rumah sakit itu pakai botol ETA. Oh iya. Langsung botol ETA ya, itu udah ada suntikannya ya, seperti itu. Oke, kemudian biasanya pengambilannya itu minimal 2 cc. 2 Ya, cc. tapi akan bertambah ketika nanti ada pemeriksaan yang lain. Ya, contoh umpamanya mau periksa HB, ya, leukosit, kemudian yang lain-lain. Jadi dibandingkan harus ambil beberapa kali, ya dia biasanya langsung disatukan, ya apa yang bisa. Nah, itu jadi bisa sampai lebih daripada 2 cc seperti itu. Oke, ini speednya. Kemudian kita tambahkan dengan extra needle ya, seperti itu. Kemudian kita siapkan juga heparin ya. Heparin itu fungsinya untuk pengencer darah ya, untuk itu. Kemudian kita siapkan juga styrofoam ya atau gabus ya. Ini tujuannya mencegah udara masuk ke squid ya ataupun suntikan tadi. Kemudian ya kita siapkan juga ice pack ya. Jadi ice pack ini atau kantong ice ya, itu fungsinya untuk menjaga kesegaran darah ya. Jadi setelah diambil itu supaya darahnya kandungannya tetap terjaga, maka kita butuh cool bag ya atau ice bag seperti itu. Kemudian sama nih ada pengalas, kemudian juga ada untuk penahan bantalan ya tangan seperti itu. Kemudian kita ada disinfektan ya. Kemudian juga ada sarung tangan ya. Jadi itu peralatan yang perlu dipersiapkan pada prosesnya. Ada yang mau ditanyakan untuk persiapan alatnya? Enggak ada? Enggak ada, Pak. Ya. Kemudian kita akan Turniket. lakukan ya. Karena pengambilan darahnya itu ya awalnya itu kan di arteri radialis. Ya, jadi untuk arteri radialis itu ada yang dinamakan dengan Allen test. Ya, atau tes Allen. Ya. Tujuannya apa? Untuk melihat sirkulasi darah pada pergelangan tangan ya, lancar atau tidak. Nah, pada Allen test ini ya minta pasien untuk menggenggam seperti ini, kemudian buka tutup ya 3 kali. 1, 2, 3 ya, tutup lagi. Untuk itu, kemudian setelah seperti ini kita tekan arterinya ya 3 detik, kemudian minta pasien untuk buka ya. Jadi udah 3 detik minta untuk buka, kemudian kita lepas ya. Nah, setelah kita lepas, kita akan lihat nih pengembalian pucat ya ke merah mudanya itu berapa lama ya. Jadi kalau umpamanya lebih dari 3 detik artinya apa? Sirkulasinya nggak lancar, jadi tidak dibolehkan untuk mengambil darah di arteri radialis ya. Kalau nggak di arteri radialis, pilihannya di mana? Brachialis atau femoralis tadi ya. Oke, jadi Allen test hanya dilakukan pada pengambilan darah radialis. Ya, oke. Setelah Allen test, kemudian kita siapkan pasiennya, pasang perlak, ya pengalasnya, kemudian bantalan tangannya. Oke. Kemudian kita persiapkan alatnya, ya. Tadi ada squidnya.
heparinnya. Nah, heparinnya ini kalau tadi tergantung ada pemeriksaan tambahan tidak, ya. Jadi kita basahi dulu semuanya, ya, sebanyak 5 cc, ya. Kemudian kita kembalikan, ya. Kita sisakan 2 strip, ya, atau 0,2, ya, untuk itu 0,2 atau 0,5 cc. Oke, sudah itu kita ganti needle-nya, ya, dengan needle yang lebih kecil biasanya. Kemudian kita dekatkan, ya. Kemudian pakai sarung tangan. Oke, kemudian kita lakukan penusukan, ya, dimana terlebih dahulu kita lakukan disinfektan. Jadi areanya itu sejajar dengan ibu jari, ya. Kemudian di sini berdekatan dengan tendon, ya. Jadi saya ada 2 buah tendon di sini ibu jari. Kemudian kita lakukan disinfektan. Oke. Nah, ketika menusuk, ya, itu tidak boleh terlalu dalam, ya. Jadi mungkin hanya sepertiga dari jarumnya, ya. Jadi kalau terlalu dalam, arterinya bisa jebol untuk itu, ya. Jadi ini sejajar ibu jari, ya. Di sini ada tendon 2. Nah, ini, ya, sudutnya sekitar, ya, oke, 30 sampai 45 derajat. Kemudian kita tarik. Tadi minimal berapa? 5 cc. 2 cc. Oke. Oke, minta pasien untuk tekan. Ya, Pak, tolong ditekan, ya. Nah, ini tadi yang sudah kita pakai styrofoam, ya. Ini jangan dilepas atau styrofoamnya nggak usah diangkat, ya. Jadi langsung seperti itu aja. Oke, kemudian taruh di ice pack, ya, seperti itu. Oke. Nah, ini ditahan kurang lebih sekitar 5 menit, ya. Untuk itu supaya terjadi proses pembekuan darah, gitu, ya. Nah, oke, nah ini kalau udah kita bereskan alatnya, ya. Kemudian ini siap diantar ke laboratorium, ya, tadi dengan melengkapi formnya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Cukup? Oke,